Selamat berjumpa kembali para mahasiswa maupun para praktisi bisnis, baik dari skala mikro, dari skala menengah, bahkan mungkin sampai skala besar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan bisnis, di mana dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan khusus fokus pada komponen-komponen pokok yang ada dalam sebuah laporan bisnis. Kita tahu bersama bahwa laporan bisnis merupakan salah satu urat nadi dalam kegiatan atau operasionalisasi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Bukan tidak mungkin apabila laporan bisnis yang memang telah menjadi bagian dari keseharian dari organisasi atau sebuah perusahaan itu dapat berlangsung dengan amat baik, maka itu menandakan bahwa perusahaan tersebut atau organisasi tersebut juga dapat dikatakan telah membuat sebuah langkah-langkah yang baik sekaligus benar dalam rangka mencapai atau merengkuh visi atau tujuan daripada perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dalam laporan bisnis kita mengenal ada beberapa komponen utama atau komponen pokok, di mana ada 3 jenis komponen utama yang memang harus mendapatkan perhatian kita bersama apabila kita akan membuat atau menyusun sebuah laporan bisnis. Di mana ketiga komponen pokok tersebut itu adalah yang pertama itu tentang pendahuluan, kemudian yang kedua adalah isi dari laporan itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah penutup. Nah, dari ketiga komponen pokok tersebut kita akan mulai dari yang pertama, yaitu yang menyangkut tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan sebuah laporan bisnis itu merupakan salah satu komponen yang tidak boleh diabaikan oleh si pembuat atau penyusun sebuah laporan bisnis, karena di dalam pendahuluan itu memuat beberapa item yang memang itu menjadi ciri khas atau keunikan dari masing-masing atau jenis-jenis laporan bisnis yang akan dikirimkan atau dibuat untuk para mitra yang memang membutuhkan laporan bisnis tersebut. Dalam pendahuluan dari sebuah laporan bisnis, ada beberapa hal yang memang harus mendapatkan perhatian kita bersama apabila sedang menyusun atau membuat sebuah laporan bisnis. Yang pertama dari pendahuluan itu tentu ada yang namanya pemberi kuasa. Artinya yang dimaksud dengan pemberi kuasa ini itu adalah seseorang atau individu atau perusahaan yang meminta adanya laporan bisnis. Nah, dalam laporan bisnis itu biasanya yang paling banyak terjadi di lapangan atau di industri adalah yang bersifat hierarki, di mana seorang pemimpin sebuah perusahaan atau pemimpin sebuah departemen atau pemimpin sebuah unit biasanya akan menerima laporan bisnis dari para mereka yang ada di hierarki di bawahnya. Kemudian yang kedua, selain pemberi kuasa, berkaitan dengan pendahuluan ini ada yang namanya tata letak, di mana dalam menyusun sebuah laporan bisnis kita harus memahami betul tentang apa saja yang akan dituangkan dalam sebuah laporan itu. Apakah isinya termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan keuangan? Apakah yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan sumber daya manusia? Atau bisa jadi laporan itu yang dibahas di dalamnya adalah tentang bagaimana rencana sebuah perusahaan dalam menangani pemasarannya.
Jadi skup untuk tata letak ini tentu amat sangat luas sekali, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan maupun kebutuhan dari mereka yang membutuhkan laporan bisnis tersebut. Kemudian yang berikutnya dari pendahuluan itu ada yang namanya permasalahan, di mana biasanya ini telah tersirat, bahkan mungkin juga telah tersurat di dalam pendahuluan itu sendiri. Oleh karenanya, dalam permasalahan ini haruslah disampaikan dengan unsur-unsur yang meliputi kejelasan dan kejujuran dari sebuah laporan yang memang akan ditujukan kepada para pihak yang membutuhkan. Berikutnya dari pendahuluan ini ada juga yang namanya maksud atau tujuan. Ini penting sekali mengingat dalam maksud ini merupakan laporan bisnis yang memang intinya ada di sini. Misalnya laporan bisnis ini mengenai bagaimana perusahaan menanggapi perusahaan lain yang bermitra dengannya apabila terjadi sesuatu. Oleh karenanya maksud ini atau tujuan dari laporan bisnis ini perlu disampaikan dan dijelaskan dengan segamblang mungkin. Kemudian berikutnya ada ruang lingkup, di mana ini meliputi luas cakupan dari pihak-pihak atau mereka-mereka yang menyampaikan laporan dalam bentuk-bentuk pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan di laporan tersebut. Kemudian juga ada yang namanya metodologi, di mana ini berisikan tentang prosesnya, bagaimana pengumpulan informasi sehingga didapatkan sebuah data yang memang dapat dijadikan bahan pendukung untuk menyusun sebuah laporan bisnis. Kemudian juga ada yang namanya sumber, di mana sumber ini dipakai dalam penyusunan laporan, baik itu sumber-sumber yang bersifat atau berasal dari bahan-bahan atau mereka-mereka yang sifatnya tertulis maupun lisan. Kemudian ada juga yang namanya latar belakang. Ini perlu dijelaskan apa yang menjadi latar belakang dari disusunnya sebuah laporan bisnis. Kemudian juga ada yang namanya definisi istilah. Ini terutama bila di dalam surat atau laporan bisnis tersebut mengandung beberapa istilah yang memang perlu untuk dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut. Kemudian ada juga yang namanya keterbatasan. Biasanya dalam surat atau laporan bisnis itu menyebutkan berbagai keterbatasan yang antara lain bisa disebabkan karena dana, bisa disebabkan karena data, pun bisa juga disebabkan karena keterbatasan waktu. Nah, itu tadi adalah berkaitan dengan apa-apa yang perlu diperhatikan jika kita menulis atau menyusun sebuah laporan bisnis, terutama dari sisi komponen pokok yang pertama yaitu pendahuluan. Kemudian kita masuk dalam komponen pokok berikutnya apabila kita menyusun sebuah laporan bisnis adalah tentang isi dari laporan bisnis tersebut. Nah, untuk isi laporan bisnis ini biasanya di dalamnya itu dikembangkan atau dibahas tentang berbagai hal dengan rinci. Bahkan untuk di dalam mendukung program-program yang memang ingin disampaikan dalam sebuah laporan tersebut diperlukan bahkan juga kadangkala disertakan yang namanya grafik, ada yang namanya statistik dan seterusnya. Kemudian ada juga yang memang kadangkala dilengkapi dengan berbagai fakta yang memang dalam hal ini fakta-fakta yang dimaksud tentu saja fakta-fakta yang sangat kredibel. Artinya fakta-fakta tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Mengingat dalam laporan khususnya laporan bisnis, yang namanya fakta berdasarkan data ini sangat penting sekali dalam rangka memupuk trust atau rasa percaya dari para pihak yang membutuhkan laporan-laporan tersebut. Itu tadi adalah berkaitan dengan isi dari laporan bisnis. Kemudian setelah ada pendahuluan dan yang tadi baru saja kita bahas tentang isi dari laporan bisnis tersebut, yang terakhir itu adalah tentang penutup. Di mana di dalam penutup sebuah laporan bisnis ini biasanya itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah adanya rangkuman, di mana di sini rangkuman tersebut berisi yang antara lain itu bisa berwujud sebuah kesimpulan maupun sebuah rekomendasi, di mana dalam hal ini laporan-laporan yang mengandung aspek-aspek kesimpulan maupun rekomendasi ini biasanya bersifat analitis. Artinya bahwa apabila kita melakukan atau menyusun atau membuat sebuah laporan bisnis dengan berbagai metodologi analisis, maka jangan dilupakan di dalamnya sebaiknya ada unsur-unsur kesimpulan maupun rekomendasi. Nah, khusus untuk rangkuman, ya, untuk rangkuman biasanya itu berisi tentang poin-poin yang penting, terutama yang menyangkut tentang kekuatan, kemudian juga ada kelemahan, ada juga tentang manfaat, mungkin juga ada kerugian yang memang harus dialami oleh sebuah unit, oleh sebuah departemen, atau oleh sebuah unit bisnis yang jauh lebih besar lagi. Nah, rangkuman-rangkuman ini sifatnya adalah untuk memberikan penjelasan secara lebih ringkas dari apa yang ada di dalam isi dari laporan bisnis tersebut. Oleh karenanya di dalam rangkuman ini ada baiknya untuk diambil poin-poinnya saja, sehingga mereka-mereka yang berkesempatan atau diberikan tugas untuk mengambil sebuah analisis, maka dia tidak perlu untuk berpusing-pusing lagi, cukup hanya dengan melihat poin-poin yang sangat penting seperti yang telah tertuang di dalam sebuah rangkuman laporan bisnis. Nah, khusus untuk rangkuman bisnis ini biasanya isinya jauh lebih singkat daripada apa yang dipaparkan di dalam isi laporan bisnis. Nah, selain yang namanya rangkuman, tentu ada tadi yang namanya kesimpulan, di mana sebuah kesimpulan ini acap kali berisi tentang evaluasi ringkas dari fakta-fakta yang telah dibahas di dalam isi laporan sebelumnya. Oleh karenanya dari kesimpulan ipulalah mereka yang biasanya bertugas mengambil sebuah kebijakan itu mendapatkan sebuah inspirasi dalam pengambilan sebuah kebijakan dengan mendasarkan dari kesimpulan-kesimpulan yang telah disampaikan di dalam sebuah laporan bisnis. Kemudian ada yang namanya rekomendasi, biasanya ini berisi beberapa kalimat yang isinya itu tentang bagaimana perusahaan harus mengambil sebuah langkah atau mengambil sebuah program di mana sifatnya ini adalah saran, di mana program-program atau tindakan-tindakan dimaksud berdasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karenanya para pengambil keputusan baik dalam level puncak maupun dalam level menengah tentu akan sangat memperhatikan apa-apa yang menjadi rekomendasi dari sebuah laporan bisnis. Karena rekomendasi dari sebuah laporan bisnis ini
telah melalui berbagai tahapan seperti tadi, mulai dari pendahuluan, kemudian ada isi laporan, dan sampai ada yang namanya penutup. Oleh karenanya dalam rekomendasi ini perlu dipertimbangkan kembali apakah sebuah perusahaan, apakah sebuah organisasi itu memang harus mengambil berbagai langkah sesuai dengan rekomendasi yang dipaparkan di dalam sebuah laporan bisnis. Namun tentu bagi mereka yang menyusun sebuah laporan bisnis tidak asal membuat rekomendasi. Rekomendasi yang telah disusun tentu telah melalui berbagai tahapan metodologi sehingga didapatkan sebuah berbagai data yang sifatnya sangat valid, kemudian setelah dianalisis dibuatkan sebuah kesimpulan, baru dari kesimpulan itu akan memunculkan bahan-bahan untuk dijadikan rekomendasi. Nah, setelah ada rekomendasi, biasanya para pengambil keputusan ini melakukan sebuah rencana aksi atau rencana tindakan. Biasanya dalam hal rencana aksi ini, para pengambil kebijakan itu telah menyusun berbagai program atau berbagai aksi atau berbagai tindakan menyangkut tentang waktu pelaksanaan dari program yang disarankan tadi atau direkomendasikan tadi. Mungkin juga yang bersifat anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai program yang telah menjadi rekomendasi. Mungkin juga harus memperhatikan atau memperhitungkan tentang siapa-siapa saja atau orang-orang mana saja yang paling bertanggung jawab untuk menjalankan berbagai program dari mereka-mereka yang telah memberikan rekomendasi tersebut. Nah, itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan komponen-komponen pokok dalam sebuah laporan bisnis. Tentu menjadi perhatian kita semua bahwa sebuah perusahaan yang baik atau unit usaha yang baik akan sangat memperhatikan tentang apa-apa yang menjadi sebuah kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan saran yang disampaikan dan meningkat menjadi sebuah rekomendasi. Oleh karenanya, para pengambil keputusan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tentu amat sangat terbantu dengan adanya sebuah laporan bisnis yang sifatnya kredibel. Dengan demikian, para pengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi tidak akan mengalami yang namanya kesalahan kebijakan. Mengingat dalam sebuah organisasi, apalagi sebuah perusahaan yang semuanya berorientasi kepada profit, maka kebijakan-kebijakan yang harus diambil harus diperhitungkan dengan amat sangat matang. Artinya apa? Apabila rencana tindakan itu harus diambil, program-program harus dijalankan, harus diperhitungkan berbagai hal seperti yang dikemukakan di awal tadi. Di mana harus dihitung untung dan ruginya bagi perusahaan, bagi organisasi, sehingga dapat mendukung adanya kesinambungan operasionalisasi sebuah unit usaha. Bahkan kadangkala perusahaan-perusahaan itu dalam menyusun laporan-laporan keuangannya, laporan-laporan pemasarannya, laporan-laporan produksinya itu dibuat atau dijadwalkan dengan kurun waktu tertentu. Ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang mungkin triwulanan, ada yang caturwulan, bahkan ada yang sifatnya tahunan. Tentu dengan laporan-laporan bisnis yang kredibel ini, perusahaan akan dapat menjalankan misi sekaligus untuk mendapatkan dan merengkuh visinya dengan jauh lebih jelas sekali, dan itu membutuhkan berbagai kejelian dari para pengambil keputusan yang memang arahnya sangat-sangat menentukan keberlangsungan dari sebuah unit usaha.
Nah, dengan disusunnya laporan bisnis yang baik, apalagi kredibel tadi, dapat meningkatkan rasa pertanggungjawaban dari seluruh komponen yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Semakin baik kualitas dari sebuah laporan bisnis, maka hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi, dengan saran, dengan kesimpulan tentu akan didapatkan sebuah data-data yang dapat dimanfaatkan untuk digunakan, untuk diperoleh dengan cara-cara, dengan jalur-jalur yang dapat dipercaya. Sehingga outputnya pun akan dapat dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang membutuhkan laporan-laporan bisnis itu demi pekerjaannya, demi tanggung jawabnya kepada perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja atau berbakti. Oleh karenanya dalam sebuah perusahaan ada baiknya dibuat sebuah mekanisme tertentu untuk bagaimana menetapkan standar-standar laporan bisnis yang baik sekaligus benar. Demikian penjelasan singkat kita tentang komponen-komponen utama dalam laporan bisnis. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu dengan sesi-sesi atau topik-topik selanjutnya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, tekan di klik Anda untuk like, Anda komen, Anda share, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.